Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu ceria, dan tetap semangat belajar di rumah ya. Dan selalu setia mengikuti pembelajaran dari Bu Mimin ya. Jangan lupa sebelumnya kasih like dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Kemarin kita telah membahas tentang cara menentukan faktor suatu bilangan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana itu bilangan prima ya. Apa itu bilangan prima ya? Ulangi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dua faktor ya anak-anak. Yang pertama hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri ya, dan bilangan itu sendiri ya. Apa maksudnya? Nah, untuk lebih jelasnya kita kasih contoh ya. Kita mulai dari angka 1. Nah, kita lihat angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kita lihat mana yang termasuk bilangan prima ya. Kita lihat yang pertama, angka pertama 1. 1 itu hanya bisa dibagi oleh berapa? 1, ya kan? Dan bilangan itu sendirinya adalah 1. Berarti hanya satu faktor. Sementara syarat utama bilangan prima harus 2 ya. Pertama dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 1 itu bukan bilangan prima ya. Kita coret ya. Kemudian kita lihat 2, bilangan kedua. 2 itu bisa dibagi berapa aja anak-anak? Ya, bisa dibagi 1 tidak? Bisa ya? Oke, bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2 ya. Jadi memenuhi 2 syarat, yaitu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 2 itu masuk dalam bilangan prima. Ya, jelas sampai sini? Ya, lanjut. Sekarang kita lihat 3. Ya, 3 itu bisa dibagi berapa saja anak-anak? Dibagi 1. Betul, ya, bisa dibagi 1. Kemudian bisa dibagi 3. Betul, ya. Jadi ini memenuhi 2 syarat. Berarti 3 itu masuk dalam bilangan prima, ya. 3 itu masuk dalam bilangan prima, ya. Sekarang kita lihat 4. Kita lihat angka 4. 4 itu bisa dibagi berapa aja anak-anak? Pertama kita bagi dengan 1. Bisa ya dibagi 1. Kemudian bisa dibagi dengan 4. Betul. Ya, tapi ternyata 4 juga bisa dibagi dengan 2, ya kan? Berarti ada 3 faktor. Sementara syarat bilangan prima hanya 2, hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 4 bukan termasuk bilangan prima. Sampai sini jelas? Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke angka 5. 5 bisa dibagi berapa aja? 1, betul, 1. Dan berapa lagi? 5, ya. Karena hanya 2 faktor, berarti 5 juga termasuk bilangan prima, ya. Nah, kita lihat 6. 6 bisa dibagi berapa aja? 1, ya kan? 2 dan 3, ya. 1, 2, 3, dan 6. Ini berarti banyak faktor. Ini bukan bilangan prima, ya. Jadi 6 itu bukan bilangan prima, kita coret. Ya. Kemudian ada 7. 7 itu hanya bisa dibagi berapa saja anak-anak? 1 dan 7. Berarti 7 masuk bilangan prima. Nah, kita lihat 8. 8 itu bilangan genap ya. Bilangan genap. Nah, 8 itu bisa dibagi 1, 2, berapa lagi? 4 dan 8. Berarti 8 bukan bilangan prima. 9 ganjil. Biasanya bilangan prima itu ganjil, ya kan? Kebanyakannya ganjil nih. Tapi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Kita lihat. 9 bisa dibagi berapa aja? Ternyata bisa dibagi 1, 3, dan 9, ya. Jadi meskipun ganjil ini bukan bilangan prima. Nah, 10 kalau genap kebanyakannya bukan bilangan prima.
bilangan prima yang genap hanya angka 2 ya. Jadi 10 bukan, 11 ganjil. Kita coba 11 itu bilangan prima atau bukan? Kita lihat. Hanya bisa dibagi 1 dan 11. Berarti ini masuk. Termasuk bilangan prima. Ini 12 genap. Bisa dibagi banyak. Ini ya, banyak faktor. 1 dibagi 2 bisa, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 6 dan 12. Berarti ini bukan. 13, kita lihat 13. 13 itu ganjil. Kita coba. Ternyata bisa dibagi 1 dan 13. Ini berarti termasuk bilangan prima. 14 genap. Genap biasanya bukan bilangan prima kecuali 2, ya kan? 15 ganjil. Nah, ini perkecualian juga. 15 ganjil. Biasanya bilangan prima itu ganjil, tapi untuk 15 kita coba juga. 15 itu bisa dibagi 1, 3, 5 dan 15. Banyak faktor. Berarti ini bukan ya anak-anak ya. Jadi hati-hati. Ganjil, tapi kita lihat juga ganjilnya. Ada ganjil yang bilangan prima, ada yang bukan, ya. Kemudian 16 genap, jelas bukan karena banyak faktor ya. 17 ganjil, 17 itu hanya bisa dibagi 1 dan 17. Ini masuk bilangan prima. 18 genap, berarti bukan ya. 19 itu 1 dan 19. Ini masuk prima ya. Kemudian 20 genap, banyak faktor ya. 1, 2, 4, berapa lagi? 4, ya betul, 4, 5, dan 20. Ini bukan bilangan prima, dan seterusnya. Nah, Bu Mimin hanya memberikan contoh sampai 20 dulu. Kelanjutannya seperti tadi anak-anak ya. Kita lihat apakah terdiri dari 2 faktor atau tidak. Bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Yang itu syarat untuk menentukan bilangan prima. Jadi, setelah kita hitung sampai 20 seperti ini, berarti bilangan prima itu berapa saja anak-anak? Nah, bilangan prima. Ya, boleh kita lihat bersama-sama. Yuk, boleh jawab bersama-sama ya. Berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ini dihafal ya. Ini anak-anak usahakan hafal ya. Usahakan hafal karena ini untuk memudahkan ketika kita belajar ke faktor prima dan faktorisasi prima. Sampai sini untuk materi kedua, kita lanjut ke materi ketiga, faktor prima ya. Bu Mimin hapus dulu ya. Jadi yang bilangan primanya tidak dihapus. Bilangan primanya tidak dihapus. Yang kita hapus yang atasnya dulu. Kita masuk ke materi ketiga tentang faktor prima. Tadi anak-anak sudah belajar tentang faktor. Sekarang kita coba contoh. Misalnya faktor dari 10. Masih ingat tentang faktor? Ya, faktor itu bilangan berapa saja yang habis membagi bilangan 10 ya. Yang tidak ada sisa. Contoh, faktor dari 10 adalah 1. Kita akan dapat 10. 10 dibagi 1 adalah 10 ya. Kemudian 2. 10 dibagi 2 dapatnya berapa anak-anak? 5. Oke, 5 ya. Nah, kemudian dibagi 3 bisa tidak? Tidak ya. Berarti 3 bukan faktor. Karena kalau kita bagi 3 ada sisanya. 4 bisa tidak? Tidak bisa, berarti bukan faktor. 5 sudah ada ya. Kemudian 10 setelah 5 6. 6 bukan ya? Tidak bisa. 10 dibagi 6 tidak bisa. 10 dibagi 7 tidak bisa. Dibagi 8 tidak bisa. 9 juga tidak bisa. Yang terakhir 10 dibagi 10. Ini adalah faktor. Yang kita pelajari sekarang di poin ketiga, di materi ketiga adalah faktor prima. Hati-hati ya. Kita harus teliti. Ini faktor anak-anak sudah tahu. Tadi ya materi pertama. Sekarang materi kedua, bilangan prima. Kita lihat mana dari faktor ini yang termasuk bilangan prima. Ternyata hanya angka 2 dan angka 5 ya. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 5. Sampai sini jelas? Satu lagi ya, satu lagi. Yang mudah saja, angka yang kecil aja ya. 8. Faktor dari 8 berapa saja anak-anak? Ya, bareng-bareng ya. Pertama adalah 1. 8 dibagi 1 itu berapa dapatnya? 8 ya kan? Kemudian 2 ya. 8 dibagi 2 berapa?
Dapatnya berapa anak-anak? 4 ya. 3. 8 dibagi 3 bersisa, berarti bukan faktor. Bagi 4 sudah ada, 8 bagi 5 bersisa juga ya, bukan. Dan 8 dibagi 6 bukan, nggak bisa, bukan faktor. 8 bagi 7 juga sama. Terakhir 8 dibagi 8 ya. Jadi faktor dari 8 adalah angkanya berapa nih? Angkanya 1, 2, 4, dan 8. Yang ditanya adalah faktor prima. Jadi setelah ada faktornya, kalian tulis, dipilih ya. Faktor primanya berapa anak-anak? Kita lihat. Ingat, ini bilangan prima. Jadi yang termasuk bilangan prima di faktor ini angka berapa saja? Ya, ternyata angka 2 saja, betul. Jadi faktor primanya adalah 2. Udah ya? Ya, itu saja yang bisa Bumi sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.